Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiman, mahasiswa PPD Darjah 2025 di UIN Salatiga, sekaligus guru pendidikan agama Islam dan pekerti di SD Negeri 3 Terasa, Kecamatan Udang Sri, Kabupaten Jepara. Hari ini akan melaksanakan praktek kinerja dengan materi ibadah korban. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang berhalangan hari ini. Ya, terima kasih. Semoga hari ini pembelajaran semangat, menyenangkan bagi kalian. Mudah-mudahan dengan belajar pada hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Biasanya yang memimpin doa ketua kelasnya, ya, bisa maju ke depan memimpin doa, ya. Jadi setelah kalian membaca doa, mari bernyanyi lagu kebangsaan. Dan karena sebagai bangsa Indonesia harus hafal, harus membiasakan lagu kebangsaan Indonesia, ya. Lagunya Garuda Pancasila, ya. Dimulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu, marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, luar biasa kelas 5, ya. Di dalam pembelajaran kali ini, anak-anak nanti bisa mengerti, dan tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan pengertian dan hukum korban. Anak-anak jadi tahu, ya, apa sih korban itu. Kalau ada orang tanya, kamu pernah korban? Pernah. Kamu pernah melihat orang korban? Pernah. Jadi apa bisa menjelaskan. Kemudian hukum korban itu apa, ya?
Punya korban itu wajib apa sunnah nanti dijelaskan ya. Kemudian menyebutkan ketentuan hewan yang sah untuk dijadikan korban ya. Hewan yang sah yang disembelih itu yang seperti apa ya. Misalnya ya, misalnya anak-anak kira-kira ya tahu apa tidak? Kira-kira ini berapa? Unta ini boleh dibuat korban apa tidak? Boleh. Ya. Kemudian ada orang punya harimau, ya, seperti ini. Boleh dibuat korban apa tidak? Tidak. Ya. Kemudian yang paling kecil, ya, orang tidak punya apa-apa mau korban, ya, punyanya hanya apa? Seperti ini, apa ini? Ayam jago, ayam sayur, ayam jago, ya, ayam jago. Boleh dibuat korban apa tidak? Ya? Apa? Ini? Ya. Kemudian, kalau ini, kayak berapa ini? Kambing. Boleh dibuat korban? Boleh. Kemudian ada gambar seperti ini, gambar apa? Sapi. Boleh buat nggak buat korban? Boleh. Ya. Berarti anak sudah mempunyai pikiran, mempunyai gagasan bahwa yang dibuat korban adalah apa? Binatang ternak. Binatang ternak bukan semua binatang ternak, tetapi ada definisinya masing-masing seperti yang kalian sebutkan tadi. Ya. Kemudian bisa memahami cara pelaksanaan ibadah korban yang sesuai dengan syariat. Maksudnya anak-anak nanti paham kapan untuk pelaksanaan korban itu. Ya, tentu anak-anak sudah tahu, sudah pernah. Ya, kapan kira-kira pelaksanaan korban? Pak, siapa yang bisa? Ada yang bisa nggak? Nanti dijelaskan ya. Kemudian menumbuhkan rasa empati ya dan kepedulian kepada sesama. Jadi punya rasa empati, rasa kasih sayang ya. Karena orang yang berkorban mesti memberikan apa? Dagingnya kepada siapa? Akhirnya orang yang tidak menerima itu namanya rasa empati. Kemudian, nah anak-anak Pak Guru mau tanya, ya, apa itu korban? Korban adalah menyembelih, ya kan? Menyembelih hewan ternak apa? Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu pada hari raya Idul Adha. Nah, kemudian kapan melaksanakan penyembelihan korban? Kapan? Yaitu pada hari raya Idul Adha dan 3 hari ya setelah Idul Adha ya, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu boleh ya. Kemudian siapa yang tidak menerima? Ya, yang tidak menerima siapa? Siapa? Fakiris, ya. Al-Quran telah menerangkan bahwa perintah untuk korban yaitu di dalam surat apa? Al-Kautsar. Coba anak-anak dibaca ya. Surat Al-Kautsar bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, perintah untuk berkorban di dalam surat Al-Kautsar ya, yang kamu baca tadi, yang kamu ucapkan tadi, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Kemudian Pak, apakah Rasulullah mengajarkannya? Ya, Nabi Muhammad memerintahkannya? Iya, di dalam hadisnya
yaitu sesungguhnya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha selain menyembelih hewan kurban di atas satu gundukan tanah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sampai pada materi ini, apa yang perlu ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Ada? Oke. Selanjutnya, ya, hukum berkorban, yaitu apa? Sunnah mu'akkad. Seperti yang kamu sudah jawab tadi, berarti sudah paham, sudah tahu hukumnya berkorban, yaitu sunnah mu'akkad bagi yang mampu, yang dilakukan setiap tahun pada hari raya Idul Adha. Bagi orang yang tidak bisa membeli satu ekor tubuh, maka boleh patungan. Berapa kira-kira patungannya? Berapa orang? Satu hewan, satu sapi, berapa? 7. Boleh dibagi orang 7. Itu ya. Nah, ini adalah hukum korban, yaitu sunnah mu'akkad. Kemudian dengan usianya, kalau kambing berapa usianya? Siapa yang tahu? Kambing berapa? 1 tahun lebih, betul, 1 tahun lebih. Ya, tepuk tangan. Ya, buat yang menjawab. Ya, 1 tahun lebih. Kalau sapi berapa? Siapa yang bisa menjawab? Torik, bisa nggak Torik? Berapa kalau sapi? Ya, 2 tahun lebih. Ya, tepuk tangan. Jangan menjawab ya. Jadi kalau kambing, ya, domba itu umurnya harus ada 1 tahun lebih. Kalau sapi 2 tahun minimal, ya, minimal umur 2 tahun. Kemudian kesehatan, hewan kurban harus sehat. Makanya kalau pas Idul Adha sebelumnya dokter hewan memeriksa hewan, kira-kira yang mau disembelih itu sehat apa tidak. Makanya para dokter hewan itu memeriksa sebelum korban, jadi diperiksa semuanya ya. Di pasar-pasar itu, pasar hewan kontrol semua ya. Kalau nanti jangan ada penyakit menular ya. Jangan-jangan kenal penyakit yang menyerang manusia 5 tahun yang lalu, COVID, periksa semuanya. Jadi yang penting membeli hewan kurban adalah 1, yaitu di atas 1 tahun atau minimal 1 tahun untuk kambing. Kemudian minimal 2 tahun lebih untuk sapi. Kemudian usianya sudah memenuhi, kemudian kesehatannya juga dipikirkan, dicek kembali. Nah, baru boleh untuk berkorban. Semuanya begini. Setahun sekali saya syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama-sama potong hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama-sama potong hewan kurban. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, setelah kalian menyanyi dari awal, kamu sudah mengetahui materi tentang korban, maka
Selanjutnya Pak Guru mau mengajak kalian diskusi, ya, mengerjakan soal. Nanti kamu presentasi di depan. Jadi dari awal kamu sudah menyimak pembelajaran tentang korban, jadi sudah tahu, tinggal mengerjakan, kemudian diskusi dengan kelompokmu masing-masing. Kemudian setelah kamu kerjakan, nanti presentasi di depan, ya. Ya siap? Coba semangatnya mana? Tepuk semangat. Oke, sekarang aku bagi ada 6 kelompok, yaitu nanti per kelompok mengerjakan, kemudian ditulis seperti biasa kelompoknya, ya, namanya satu persatu, ya. Berarti ini sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Jadi dimulai dari kelompok 1 sini, ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1, ya. Silakan menunjukkan. Ya. Mas Dika, ya, untuk sini berjajar. Mulai dari sini sudah ke sini. Nah, ke sini. Ya. Perkenalkan diri, salam dulu. Dimulai dari salam dulu. Perkenalkan, kelompok 1. Warung Billy, ya, Mas Dika, ya, yang keras Mas Warung. Ya, kelompok 1, ya. Korban dilaksanakan pada bulan apa Mas? Dzulhijjah. Barangkali ada yang menyalahkan atau yang membenarkan, tunjuk jari dari kelompok mana? Kira-kira jawabannya betul apa salah? Nah, ya, tepuk tangan untuk jawaban yang benar. Kemudian, ya Mas, ya sampai situ, kemudian ditutup dan bisa kembali ke tempat. Tutup dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjutkan dari kelompok 6, ya, terakhir. Perkenalan dulu.
presentasikan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 6 ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan ditutup dan kembali ke tempatnya. Terima kasih semuanya. Kita mulai lagi. Berdiri semuanya, semangat. Ya, semuanya berdiri. Ya. Yang terakhir, ya, anak-anak diperhatikan semuanya. Mas Ika melihat ke depan, ya. Hikmah. Apa sih hikmahnya berkorban, Pak? Ya. Korban memiliki hikmah antara lain mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita itu lebih dekat dengan Allah. Ya, berarti mau berkorban. Kalau perintahnya tadi, ya. Dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Ya, fasholli li rabbika wanhar berarti perintahnya Allah jelas untuk bersolat, disuruh sholat dan berkorban. Orang yang sholat berarti apa? Sudah Islam, sudah beriman. Kalau sudah iman dan Islam, maka barang siapa yang mampu ya untuk berkorban, maka disunahkan untuk berkorban, dianjurkan. Makanya hukumnya sunnah muakkad. Ya, apa hukumnya? Nah? Sunnah muakkad, yaitu apa? Sunnah ya, yang seakan-akan itu dianjurkan ya, hampir wajib. Kalau orang mampu, orang yang mampu, maka hampir wajib untuk berkorban. Nah, ini perintahnya jelas dalam surah Al-Kautsar, serta meningkatkan rasa empati kepada orang yang membutuhkan. Ya, nah ini adalah hikmah. Barang siapa yang berkorban, maka sama seperti orang yang meningkatkan rasa empati kepada orang yang membutuhkan. Dan bayangkan saja, orang-orang fakir miskin belum tentu setahun sekali makan daging, belum tentu satu tahun sekali apa tak makan sate. Kalau hari raya Idul Adha, ya, kemungkinan semuanya mendapatkan daging kurban. Yang miskin yang tidak pernah makan daging, maka di hari itu bisa memasak daging. Nah, itulah pentingnya mempelajari tentang kurban. Semuanya sudah paham anak-anak sampai di sini? Siapa yang belum paham boleh bertanya kepada Pak Guru. Ya? Sudah paham? Mas Dika sudah tahu, Mas Dika? Coba Mas Dika dibaca sebentar yang keras hikmah kurban supaya teman-temanmu lebih mendengarkan lebih jelas. Yuk, lihat Mas Dika coba dibaca yang keras. Yuk.
Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Jika ya. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini sudah selesai pelajaran tentang korban. Tentunya banyak materi yang perlu kalian gali, kalian cari, baik itu lewat media sosial ya tentang korban supaya anak-anak lebih tahu, lebih paham. Dan besok masih ada materi tentang korban ya, harus dilanjutkan supaya lebih paham ya. Terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Semuanya anak-anak kelas 5 semangat luar biasa, sukses luar biasa ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelas 5 ya semuanya. Sebelum ditutup, mari kita membaca Al-Qur'an bersama. Semoga pelajaran pada hari ini bisa menjadikan ilmu yang manfaat untuk kalian semua. Dan Pak Guru berdoa semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya. Pak Guru tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.